Tuhan memberkati, membalas semua persembahan namanya. Amin. Apa kabar saudara-saudaraku? Luar biasa. Semua dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Apapun dari kita harus merasa bahwa Tuhan tetap bersama kita. Amin. Karena Tuhan tetap bersama kita. Jadi jangan pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Jangan pernah merasa tidak dicintai. Tuhan sangat mencintai kita semua. Ibu bapak masih meragukan kasihnya. Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Masih ragukah kasih Tuhan? Paulus juga katakan, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena itu semangatlah Bapak Ibu. Amin. Ibu-ibu bersemangat. Bapak-bapak bersemangat. Orang-orang muda bersemangat. Tapi kok suaranya membeli. Anak-anak muda bersemangat. Begitu. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, saya mau bertanya dulu. Kita kalau berdoa kepada Tuhan, banyak yang kita minta. Dan kalau boleh saya tahu, apa yang paling banyak kita minta kepada Tuhan? Ibu-ibu, apa yang ibu minta kepada Tuhan kalau berdoa setiap hari? Kesehatan. Kecantikan enggak? Kenapa nanti? Dimintalah juga kecantikan supaya suaminya senang terus. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak berdoa setiap pagi, setiap hari, apa yang bapak-bapak minta? Bapak-bapak dulu yang menjawab. Bapak Melani dulu yang menjawab. Sintua kita. Apa Pak? Apa katanya? Heaven. Haleluya. Heaven ya, memang perlu heaven ini. Anak-anak muda, apa yang kau minta sama Tuhan? Jodoh? Masa depan. Lalu dari semua yang kita minta kepada Tuhan, sudah semuakah diberikan Tuhan? Atau sama sekali diberikan? Tidak semua. Ada alasan-alasan Tuhan mengapa tidak memberikan semua yang kita minta. Amin. Tetapi di Alkitab ada seorang yang tidak meminta masa depan, tidak meminta jodoh, tidak meminta pangkat kedudukan, tidak meminta kesehatan, tetapi semua itu diberikan Tuhan kepada dia. Ibu bapak tahu siapa dia? Salah. Kalau dikatakan Salomo, benar menurut Alkitab, tapi menurut saya salah, karena khotbah saya hari ini bukan Salomo.
Yang menurut sayanya, yang menurut khotbah hari ini. Siapa? Daud. Ya boleh lah, benar. Tapi kok tebak bisa ya? Daud. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 27. Tak usah lagi dibikin apa, liku-liku yang langsung aja udah tahu kok ya. Tapi mari kita baca dulu Mazmur pasal 27 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama dengan bersemangat. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Amin. Jadi sudah tahu jawabnya ya. Daud ini tidak pernah berdoa meminta jadi raja. Oh tidak. Dia tidak pernah berdoa meminta jadi menantu raja. Ada di sini bercita-cita jadi menantu raja? Tidak pernah. Dia tidak pernah meminta apapun kepada Tuhan. Hanya satu yang dia minta. Itulah keinginan hatinya. Yaitu diam di rumah Tuhan. Luar biasa ya. Menikmati baik Tuhan. Jadi sepertinya Daud ini permintaannya aneh dan kolot. Iya kan? Daud ini sepertinya permintaannya aneh dan kolot menurut kita. Menurut dunia. Makanya dia dilupakan oleh saudara-saudara. Dia dilupakan oleh ibu bapaknya. Karena anak ini kolot dan aneh. Ketika Samuel datang ke rumahnya atas perintah Tuhan, pergilah ke Bethlehem ke rumah seorang yang bernama Isai. Urapilah salah satu dari anaknya. Lalu Samuel pergi ke rumah Isai dan memberitahukan tujuannya datang ke rumah itu. Lalu keluarga Isai mengadakan persiapan untuk menyambut nabi yang besar ini, yaitu Nabi Samuel. Semua anak-anaknya dikumpulkan. Tetapi Daud tidak mereka ingat. Dan ketika Samuel bertanya, setelah Samuel mengetahui bahwa semua anak yang ada di situ tidak dipilih oleh Tuhan. Padahal menurut Samuel yang dipilih adalah Eliab, Abinadab, atau siapa anak-anak Isai yang gagah, yang ganteng dan tinggi-tinggi. Ketika dia melihat Abinadab, langsung dia mau tuang minyak di kepalanya. Ketika dia melihat Eliab dan anak-anaknya yang lain, karena Daud itu punya saudara 8. Tuhan katakan, jangan, dia sudah bertobat, bukan dia orangnya. Maka Samuel pun heran, inikah semua anak-anakmu? Katanya. Isai berkata, masih ada satu lagi. Dia tidak di sini.
dia kami suruh menjaga kambing domba di padang. Kenapa tidak kalian undang dia? Aneh kali dia Nabi. Kerjanya hanya menyanyi memuji Tuhan. Dikit-dikit yang di mulutnya hanya Tuhan. Keinginannya pun aneh-aneh. Sepertinya begitu ya. Aneh-aneh anak itu Nabi. Dikit-dikit Tuhan. Sedikit-sedikit bernyanyi memuji Tuhan. Cita-citanya pun aneh Nabi, aneh. Cita-citanya katanya dia mau terus tinggal di rumah Tuhan. Makanya tak kami undang dia. Sementara abang-abangnya cita-citanya jadi tentara. Nah, ya kan? Tentara abang-abangnya semua. Tidak semua, tapi beberapa orang abang-abangnya tentara. Dan bekerja untuk Raja Saul. Makanya bapaknya senang sama anak-anaknya yang tentara ini. Sehingga dia anak-anak itu semua dikumpulkan. Kumpul semua. Semua mau datang ke rumah kita. Mau memilih di antara kalian satu orang menjadi raja. Dipanggilnya semua anak-anaknya. Tapi Daud tidak mereka perhitungkan. Karena Daud kolot. Keinginannya aneh. Keinginannya hanya Tuhan. Abang-abangnya keinginannya jadi tentara, prajurit, dan orang-orang hebat. Begitulah kehidupan anak-anak Tuhan di masa ini. Jangan usah jauh-jauh. Anak kita pun paling tidak kita buat dia jadi apa? Jadi dokter kan? Jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Kalau mau jadi pendeta, jarang sekali orang tua bercita-cita anaknya jadi pendeta. Tapi di sini berbeda. Iya kan? Daud ini tidak dipilih oleh ibu bapaknya dalam ayat yang ke-10 Mazmur 27. Ini masih sambungannya ini. Mazmur 27 kan dari ayat 4, sekarang ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, berarti dia ditinggalkan. Dia dilupakan oleh ayah dan ibunya. Karena dia aneh. Karena keinginannya hanya Tuhan. Berbeda dengan keinginan manusia masa kini. Manusia masa kini keinginannya apa? Tadi saja ibu bapak kutanya, keinginanmu apa? Bapak-bapak bilang heaven. Ya tidak salah. Memang heaven perlu. Haleluya. Heaven. Ibu-ibu supaya tambah cantik. Betul. Amin ibu-ibu. Tapi Daud keinginannya adalah ingin tinggal di rumah Tuhan selama hidupnya. Ingin menikmati baik Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati kemurahan Tuhan. Luar biasa. Keinginan kita itu semua Tuhan tahu. Apa keinginan kita Tuhan tahu. Tapi lihatlah itu apa yang terjadi. Ketika Daud tidak mengingini apapun, dia hanya mengingini rumah Tuhan, justru dia mendapat semua yang tidak diinginkan. Amin. Justru dia mendapat semua
yang dirindukan dan dicita-citakan oleh manusia, yang untuk memperolehnya manusia harus bayar harga. Tahu tidak mengingini semua itu. Dia hanya mengingini baik Tuhan. Tak disangka-sangka, tak diduga-duga, dia memperoleh semua. Ibu bapak mau memperoleh semua? Mau memperoleh uang bapak-bapak? Haleluya. Di sinilah kita belajar. Banyak kita anak-anak Tuhan ingin diberkati. Ya, ingin hidup enak, ingin hidup bahagia. Karena memang manusia keinginannya yang enak-enak. Termasuk saya. Karena saya manusia, kedagingan. Keinginan kita adalah yang enak-enak. Tetapi semakin kita mencari yang enak-enak itu, Tuhan semakin jauhkan. Tetapi Daud, dia tidak pernah meminta jadi raja. Dia menjadi raja. Luar biasa. Haleluya. Anak-anak muda mau jadi raja? Halo. Shalom anak-anak muda. Mau jadi raja? Ada di sini yang mau jadi tentara. Ada di sini yang mau jadi polisi. Yang mau jadi polisi tolong angkat tangan supaya Tuhan tahu. Angkat tangan. Kalau angkat tangan nanti tidak tercapai. Yang mau jadi polisi tolong angkat tangan. 1, 2. Begitu. Tuhan melihatkan, nanti Tuhan wujudkan. Amin. Katakan amin Mikael. Yang mau jadi dokter, ada? Haleluya. Beren. Nanti dokter beren. Situ orang. Ibu bapak tahu itu tidak diminta oleh Daud, tetapi yang dia minta, dia mencintai rumah Tuhan. Maka itu bapak ibu saudara-saudaraku, anak-anak yang punya cita-cita menjadi apapun, cintailah rumah Tuhan. Daud itu orang miskin loh. Orang miskin Daud. Ini Mazmur ini ditulis oleh Daud. Apakah dia sudah menjadi raja atau apakah dia belum menjadi raja? Saya tidak tahu. Tidak tahu pasti. Tetapi mungkin ayat ini ditulis, masih ini ditulis diubah oleh Raja Daud sebelum dia menjadi raja. Karena Daud ini sejak muda dia pintar main musik. Musik dia pintar. Main kecapi, main seruling, sulit. Kalau ada waktu itu main keyboard pasti dia bisa. Dia seorang yang pintar main musik. Tetapi kepintarannya mengolah alat musik dia gunakan untuk Tuhan. Sambil dia main musik, dia menyanyikan dan mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau di rumah memperkatakan firman Tuhan itu bisa dengan sambil menyanyikan. Sambil menyanyikan. Begitulah Daud menyanyikan mazmurnya. Ketika dia ada di padang belantara menggembalakan domba-dombanya, dia terus bermazmur, memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Amin. Dia miskin, orang tuanya miskin. Ketika Saul, raja Israel, berkata kepada dia, kamu akan kujadikan menantuku.
anakku yang sulung, anak perempuanku yang sulung yang bernama Merab akan kuberikan menjadi istrimu. Tetapi apa kata Daud? 2 Samuel 12 dikatakan di sana. Daud berkata, apa katanya? Siapakah aku ini? Dan siapakah sanak saudaraku? Kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Memang mereka orang miskin. Dia merasa tidak layak. Tetapi ada persyaratan yang dibuat oleh Saul. Kamu bisa menantuku, tetapi 100 kulit katang orang Filistin harus kau berikan kepada aku. Ini Saul ini bertanya aneh-aneh ya. Kulit katang laki-laki 100 harus berikan kepadaku, baru kau layak jadi menantuku. Wah, Daud mendengar itu, apa yang tak pernah dicita-citakan, kok ada peluang, dia tidak kasih 100, dia kasih 200. Amin. Dia kasih 200. Langsung dia berangkat. Sebelum waktunya tiba, dia kerahkan semua anggota pergi ke markas orang Filistin. 200 orang Filistin dibunuh, dibasmi, semua kulit katanya dipotong. 200 dimasukkan di plastik dan diberikan kepada Raja Saul. Tapi Saul neko-neko Saul. Anaknya yang bernama Merab itu tidak diberikan kepada Daud, justru diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tapi Saul dia tidak marah. Tetapi anak perempuan Raja Saul yang bernama Mikal jatuh cinta kepada Daud. Tidak ada sulung adiknya. Mikal pun melihat Daud, lalu dia jatuh cinta kepada Daud. Dan ketika diberitahukan hal itu kepada Saul, Saul pun menyetujui hubungan mereka. Nanti Natal muda-mudi sudah ada ini kan, siapa si Merab nanti? Siapa si Mikal yang jatuh cinta sama si Saul? Sudah ada kan? Jadi nanti tolong perannya dibikin agak mantap ya, supaya tersentuh. Jadi berbahagia si Daud nanti, dia dicintai, ya kan? Amin. Haleluya. Jadi Daud ini tidak pernah bercita-cita jadi menantu raja, tidak pernah bercita-cita jadi raja, tidak pernah bercita-cita jadi orang hebat. Dia memang orang miskin, orang tuanya pun miskin. Dan apa yang tidak pernah dicita-citakannya, justru itu semua diberikan oleh Tuhan ketika dia punya cita-cita yang mulia, yaitu dia bercita-cita dan berkeinginan untuk tetap diam di rumah Tuhan. Haleluya. Kalau dikatakan menikmati rumah Tuhan, bukan berarti Daud ini setiap hari harus ada di dalam bait Allah. Waktu itu bait Allah belum ada. Belum ada bait Allah pada waktu itu, ibu bapak. Bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo. Jadi apa artinya? Bukan berarti Daud itu harus setiap hari, atau bukan berarti kita setiap hari berada di gereja. Tidak. Bait Allah adalah berbicara tentang ibadah dan hadirat Tuhan. Jadi apa artinya ini, ibu bapak? Di sini mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang mengiringi hadirat Tuhan. Jangan keinginan kita hanya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Jangan untuk hal-hal yang sifatnya jasmani saja, tetapi supaya kita juga mengiringi hadirat Tuhan.
kehadiran Tuhan. Ibadah. Amin. Kita menikmati hadirat Tuhan tidak harus dan tidak harus di dalam gereja. Tetapi di rumah kita masing-masing pun kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Di rumah masing-masing pun kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tidak harus di gereja. Seperti Daud ketika dia menggembalakan kambing domba, dia mengingini hadirat Tuhan. Dia memuji, dia menyembah, dia berdoa dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Jadi jadilah kita yang selalu mencari dan memburu hadirat Tuhan. Bapak-bapak mungkin ada yang tidak lagi mengingini hadirat Tuhan. Atau ibu-ibu sudah ada lagi yang tidak mengingini hadirat Tuhan. Mungkin karena doanya tidak dijawab oleh Tuhan bertahun-tahun lamanya. Sehingga dia merasa tidak perlu lagi mencari hadirat Tuhan, tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi bernyanyi memuji Tuhan, tidak perlu lagi berpuasa, karena tidak ada jawab Tuhan satupun, katanya kan? Semakin kita jauh dari hadirat Tuhan, semakin Tuhan jauhkan berkat. Ingat ibu-ibu bapak, sebab berkat datangnya dari Tuhan. Amin. Jadi jangan kita merasa semakin kita jauh ya sudah semakin Tuhan kasih. No. Daud ini memperoleh semua itu, dia memerlukan proses. Dia diurapi pada usia belasan tahun. Belum lewat 20 tahun dia diurapi oleh Samuel menjadi raja. Tetapi dia baru menjadi raja setelah umurnya 30 tahun. 2 Samuel 5 ayat 4. Di sana dituliskan bahwa Daud berumur 30 tahun pada waktu dia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas Israel dan Yehuda. Jadi dia menjadi raja selama 40 tahun 6 bulan. Tapi ketika dia diurapi pada usia 15, 16 atau 17 tahun, dia diurapi menjadi raja. Bukan sekarang dia menduduki tahta. Justru dia mengalami penderitaan yang hebat selama 10 tahun lebih. Dia harus menderita. Diusir dari rumahnya, diusir dari rumah Saul, ataupun dari rumahnya sendiri. Dia tidak bisa tidur tenang di rumahnya. Dia harus tidur di gua-gua. Dia harus tidur di hutan belantara. Dia harus tidur di padang belantara yang tandus. Dia harus tidur di antara musuh-musuhnya. Bahkan dia pernah melarikan diri kepada Raja Abimelek, raja orang Filistin, menumpang di sana, menghindari kejaran Raja Saul. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 10 tahun, tapi lebih dari 10 tahun. Dia diproses, dia digembel, dia dihajar, dia menderita bersama dengan istri dan anak-anaknya, bersama dengan orang tuanya sendiri. Sampai-sampai dia menitipkan orang tuanya kepada orang lain. Dititipkan ibu bapaknya ke tempat lain. Karena Saul mau membunuh, membinasakan mereka semua. Dia harus tidur di gua adulam. Dia harus tidur di hutan. Menderita dia menjadi hamba raja bangsa-bangsa lain. Karena Saul sangat membenci dia. Tetapi setelah tiba waktunya, dia menerima semua itu. Dia diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan. Amin.
Jadi jangan kita putus asa. Kalau di hari-hari ini apa yang kita doakan belum diberikan oleh Tuhan. Apa rupanya yang sudah saudara alami selama ini di dalam Tuhan? Bukankah Tuhan memberkati kita? Mungkin kita merasa sedikit sekali yang Tuhan berikan. Apa rupanya kau buat untuk Tuhan? Kalau kita bisa bekerja, kalau kita bisa punya sesuatu, itu dari mana, Ibu Bapak? Dari Tuhan. Ibu Sinamora ini bisa punya uang. Dari mana uang Ibu? Karena Ibu bekerja. Mengapa Ibu bekerja? Mengapa Ibu bisa bekerja? Karena Ibu punya tenaga. Kalau Ibu ini tak punya tenaga, siapa yang mau pakai Ibu? Dari mana tenaga kita? Dari Tuhan. Kalau mata kita tidak bisa lagi melihat dengan terang, dari mana mata kita bisa bersinar? Dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melayani Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dan tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kita jauh dari rumah Tuhan. Jangan kita jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi mari kita dekat kepada Tuhan. Biarlah keinginan hati kita adalah hadirat Tuhan. Raja Daud tidak mengingini apapun. Tidak mengingini harta dan kekayaan. Tidak mengingini kedudukan dan kemasyhuran. Dia hanya mengingini satu hal. Hadirat Tuhan. Ibadah. Ketika dia mengingini apa yang tidak diingini oleh manusia, Tuhan memberikan segalanya. Makanan yang berlimpah-limpah Daud punya. Keluarga yang banyak Daud punya. Kerajaan yang kokoh Daud punya. Sampai kepada cinta semua rakyat Daud juga punya. Semua rakyat mencintai dia. Bahkan kepada Daud ini Tuhan berikan hak istimewa. Di mana ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia jatuh dalam dosa karena telah membunuh Uria dan mengambil istri Uria yang bernama Sheba. Nabi Nathan datang menegur kepada Daud. Tuhan katakan apa kepada Daud? Dalam 2 Samuel 12 ayat 8. Dalam 2 Samuel 12 ayat 8. Inilah kebaikan Tuhan sama Daud. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, apa kata Tuhan? Amin. Tentu ku tambah lagi ini dan itu kepada. Luar biasa. Luar biasa dong. Luar biasa. Inilah cinta Tuhan kepada orang yang mencintai hadirat Tuhan. Seandainya masih kurang ya Tuhan, sudah kuberikan istri-istri yang banyak kepadamu. Murah-murah boleh berbagi. Ada yang dulu ya, kalau sekarang nggak bisa lah ya. Tuhan takkan tambah istri-istri lagi. Itu di zaman Daud jadi itu. Kalau dulu masih bisa. Sudah kau dapat siapa namanya si istri Daud itu, si Ahinoam sudah kau dapat, si Abigail sudah kau dapat, si Mikal sudah dapat, gurunya si Saul. Seandainya masih kurang akan kutambah.
Seandainya masih kurang akan kutambah ini dan itu kepadamu. Luar biasa. Luar biasa. Anak-anak muda ingin mendengar suara Tuhan seperti itu ketika anak-anak muda. Bagaimana anak muda? Jawab dulu. Ingin kan? Tuhan akan tambah. Tapi ingatlah, cintailah rumah Tuhan. Amin. Cintai rumah Tuhan. Cintai rumah Tuhan. Artinya cari hadirat Tuhan. Cintai ibadah. Beribadah kepada Tuhan. Di situ kuncinya juga. Bukankah dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi jauh bila tahayu dan doa nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup masa kini dan hidup masa yang akan datang. Latih. Mungkin kamu dipandang kolot kalau kerjamu hanya beribadah. Mungkin kamu dipandang aneh kalau kita hanya beribadah melayani Tuhan. Kita mungkin dikatakan orang sesat. Karena kita mengikuti jalan Tuhan, orang katakan kita ini sesat. Memang begitulah pengalaman yang dialami oleh orang Israel. Contohnya, ini ceritanya, ingat ini, supaya ibu bapak tidak kecewa kalau ibu bapak dikatakan keluargamu sesat karena ikut Yesus. Pengalaman yang dialami oleh orang Israel ketika mereka berangkat dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka berangkat dari Sukot lalu berangkat ke Pihahirot. Ya, ketika mereka berjalan mengikut Tuhan, kemudian mereka disuruh Tuhan berbalik lagi ke Pihahirot. Putar lagi mundur ke Pihahirot kata Tuhan. Lalu mereka balik lagi ke Pihahirot. Lalu di hadapan mereka itu hanya ada lautan merah, laut Teberau. Kiri kanan pada gurun, di depan lautan merah atau laut Teberau. Di belakang, siapa di belakang? Musuh, yaitu Firaun. Sementara mereka berada dalam tuntunan Tuhan. Lalu apa kata Firaun? Itu dalam Keluaran pasal 14, baca di rumahnya. Firaun senang, Firaun tertawa terbahak-bahak. Firaun pun dia berteriak dengan suara keras, mereka telah tersesat. Padang gurun sudah mengurung mereka. Mereka sudah tersesat. Mereka akan mati di tangan kita, kata Firaun. Padahal mereka berjalan menurut tuntunan Tuhan, tapi mereka disebut orang sesat. Jadi sering kita dalam hidup ini, kita mengikut Tuhan, menuruti firman Tuhan, lalu orang katakan kita orang sesat. Sementara mereka yang tidak melakukan firman Tuhan, berdoa pun kagak, ibadah pun kagak, ibadahnya hanya sekali setahun, tapi merasa diri benar dan tidak sesat. Justru orang yang melakukan firman Tuhan yang mereka sebut sesat. Amin. Jadi jangan putus asa. Ayat tapi terus sesat tu ala orang hidup ini. Kalau nak bertanya terus, masa orang yang berdoa disebut sesat? Dia tak pernah berdoa, merasa diri tidak tersesat. Pikirkan ibu-ibu bapak. Orang Israel mereka berjalan menurut perintah Tuhan. Tuhan bilang maju, maju, mundur, mundur. Tapi mereka disebut sesat. Siapa bilang? Firaun dengan rakyatnya. Sesat, orang itu sesat. Jadi jangan putus asa kalau kita ikut Tuhan dengan setia melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Lalu kalau kita berdoa siang malam disebut sesat. Karena itu semangatlah ibu bapak. Haleluya. Semangat terus mengikut Tuhan. Semangat terus mencari hadirat Tuhan. Daud luar biasa. Bapak-bapak,
yang mungkin belum menerima apa yang kau minta dari Tuhan. Mungkin cita-citamu belum dijawab oleh Tuhan karena Tuhan melihat kamu belum mencintai rumah Tuhan. Amin. Kamu belum mencintai rumahku. Ketika kamu mencintai rumahku, maka apa yang kau minta, tak kau minta pun akan kuberikan, seperti hambaku Raja Daud, di mana dia tidak pernah meminta apapun yang enak-enak. Dia hanya minta hadirat Tuhan, maka Tuhan memberikan semua kebutuhannya. Amin. Jangan jauh dari hadirat Tuhan. Memang tubuh kita maunya yang enak-enak, Ibu Bapak. Tetapi lihatlah kepada Paulus. Paulus sebelum dia menjadi murid Kristus, dia sudah enak-enak, tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi sesudah dia menjadi milik Kristus, yang dia inginkan sama seperti yang diinginkan oleh Daud. Paulus tidak menginginkan hidup mewah. Paulus tidak menginginkan makanan berlimpah. Paulus tidak menginginkan kepopuleran, ketenaran, dan pangkat jabatan, dan semua yang Paulus inginkan adalah hanya mengenal Dia, mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Amin. Dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mana ada orang seperti ini? Dia tidak menginginkan apapun, tapi dia inginkan penderitaan Kristus. Kematian Kristus ada di dalam dirinya. Berbeda dengan kami para pendeta di hari-hari ini. Keinginan kami bukan seperti itu. Keinginan kami apa? Cepat punya mobil. Amin. Kalau boleh makan-makan terus di restoran, jangan di warung-warung di pinggir jalan. Gereja besar dan besar sekali, dan banyak jemaat, dan semua kasih berkeluar. Itu keinginan-keinginan para pendeta. Sehingga kalau sudah punya mobil lalu diposting. Sehingga kalau makan di restoran lalu diposting. Inilah kami diberkati Tuhan, katanya. Padahal bukan begitu. Padahal Paulus katakan, kami senantiasa membawa Kristus di dalam tubuh kami, supaya kemuliaan Kristus nyata di dalam tubuh kami. Jadi bagaimana caranya supaya kita kemuliaan Kristus nyata di dalam hidup kita? Bukan ketika kita menikmati berkat, bukan ketika kita makan-makan lalu Tuhan dimuliakan, bukan ketika kita punya mobil mewah atau harta berlimpah lalu Kristus dimuliakan di dalam diri kita, bukan. Atau mari kita baca dulu ayat itu ya. Kok ke sana dan larinya. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ini kalau ke sana ya. Ayat 10, 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi bagaimana supaya kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kita? Apakah ketika kita makan-makan? Apakah ketika kita memiliki mobil mewah, memiliki jemaat yang banyak, memiliki gereja yang bagus, memiliki harta yang berlimpah, memiliki kesuksesan di mana anak-anak kita bisa sukses kuliah di universitas bergengsi? Itukah untuk menyatakan kehidupan Yesus ada di dalam diri kita? Bukan. Tetapi apa kata Paulus? Supaya kehidupan Yesus nyata di dalam diri kita, kita harus senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Haleluya.
kematian Yesus, penderitaan. Bukan berarti kita miskin, bukan. Artinya penyangkalan diri, kedagingan kita mati, tidak lagi hidup dalam dosa. Itulah yang patut dibanggakan. Kalau kita sudah bisa lepas dari dosa, lepas dari diri, lepas dari kebencian, lepas dari pertengkaran, permusuhan, dan perbantahan, lepas dari kenajisan dan percabulan, lepas dari cinta akan uang, itulah yang patut dibanggakan. Disitulah kehidupan Yesus nyata di dalam diri kita. Haleluya. Bukan harta materi. Itulah makanya Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 10 itu, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau boleh saya sebutkan ayat ini mulai dari ayat 14 dulu. Efesus 3, Filipi 3, ke atas dulu, ke atas. Ayat 4. Ya. Filipi 3 ayat 4b. Inilah sampai ayat yang ke 13 nanti ya. Inilah luar biasanya Paulus. Dia katakan apa dalam ayat ini? Ayat B, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Karena memang dia orang Israel. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia orang Ibrani asli, suku Benyamin. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiayaan jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti semua hukum Taurat dia dapat lakukan. Tanya apa katanya? Tetapi apa dahulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, tetapi dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dia katakan lagi, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menang, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh Dia, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus. Amin. Itulah kehendak Paulus, sama dengan kehendak Daud. Luar biasa. Daud. Sekarang sedikit lagi ya, saya mau sampaikan dulu mengapa Daud begitu cinta kepada rumah Tuhan. Mengapa kita harus lebih cinta dan begitu cinta kepada hadirat Tuhan?
Mengapa kita harus mencintai dan mengingini ibadah? Mengapa kita harus beribadah dan harus selalu giat melakukannya? Mengapa ibu bapak? Apakah supaya kantong kolekte di gereja ini terus bertambah-tambah banyak? Apakah untuk menambah kas gereja? Apakah untuk memperkaya pendeta? Lalu pendeta memerintahkan supaya jemaat ibadah terus? Begitukah? Kalau ada yang merasa seperti itu, yang merasa curiga, bertobat, bukan begitu kehendak Tuhan. Bukan itu keinginan kami. Bukan uangmu yang kami ingini, ibu bapak. Haleluya. Bukan. Memang uang yang kalian berikan banyak sekali. Tidak sedikit, banyak. Tetapi bukan uangmu yang banyak itu yang kami ingini. Tapi jiwamu. Supaya jiwamu diselamatkan oleh Tuhan, diangkat dari liang kubur, diangkat dari liang kubur, dirampas dari tangan iblis, supaya iblis dan setan tidak akan melampiaskan amarahnya kepada kita. Yunus 2, kita baca Yunus 2. Saya bawa ke sini, ke Yunus 2 ini. Inilah alasannya. Yunus 2 ayat 4. Ucapan syukur Yunus. Dari ayat 4 saja saya baca. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ini ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Liang kubur maut, kematian kekal. Tuhan naikkan nyawa Yunus dari liang kubur. Karena Tuhan sudah sangat marah. Tuhan mau membunuh dia. Makanya saya katakan, menurut saya Tuhan mau membunuh Yunus waktu itu. Dan Yunus juga sudah merasa bahwa Tuhan mau membunuh dia. Sehingga dia berkata, ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Kapan Tuhan menaikkan nyawanya dari liang kubur? Ketika Yunus bersyukur dan merindukan bait-Mu yang kudus. Ketika Yunus mengingat dan merindukan, hatinya merindukan bait-Mu yang kudus. Dan ayat 7 berkata, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Haleluya. Penting sekali mencintai ibadah, hadirat Tuhan, bait yang kudus itu. Amin. Bukan hanya untuk jasmani yang kita dapat ketika kita mencari hadirat Tuhan, tetapi nyawa kita terangkat, dirampas dari yang kubur. Tuhan naikkan, Tuhan rampas nyawa kita. Tuhan rampas kita dari amukan iblis. Sama seperti Tuhan Allah merampas keturunan perempuan yang melahirkan anak itu dalam Wahyu pasal 12. Ketika perempuan itu mengandung kesakitan, dia mau melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu anak itu lahir,
tetapi iblis setan sudah berdiri di hadapan perempuan itu, mengamat-amati kapan dia melahirkan. Ketika perempuan itu melahirkan, iblis setan itu mau menelan anak itu. Itu dalam Wahyu pasal 12, nanti baca dulu. Ketika anak itu lahir, iblis melihat anak itu, lalu mau merampasnya, lalu mau menelannya. Tetapi Allah merampas anak itu dan membawa anak itu ke tahta Allah di surga. Lalu iblis pun marah. Keinginan hatinya tidak tercapai. Dia menyerang perempuan itu. Tetapi kepada perempuan itu diberikan 2 sayap burung nasar. Maka terbanglah perempuan itu ke padang gurun, dan di sana dia dipelihara 3,5 tahun lamanya. Lalu marahlah naga itu. Dia marah sejadi-jadinya. Sobon ina-ina di halang batak moro manobo marah butamuro makin jinjang kan. Pak lagi bina matuk tutangnya. Marah sekali iblis. Makin jinjang masuk bisa. Si bolis sudah tahu makin jinjang. Naik begitona na tuwi nang boy. Naik antamon na bumburui nang boy. Marahlah dia. Lalu apa kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 12? Dia pergi memerangi keturunan perempuan yang lain. Karena perempuan itu memiliki keturunan, 2 keturunannya. Keturunan yang satu, itulah anak laki-laki yang diterbangkan ke tahta Allah. Itu adalah anak-anak Tuhan yang lahir, gereja-gereja yang melahirkan jemaat-jemaat yang setia dan yang merindukan ibadah. Mereka akan diterbangkan, mereka akan dirampas oleh Tuhan. Sehingga iblis, sikit lagi kita baca dulu. Ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan dia tinggal berdiri di pantai laut. Perempuan itu sudah diselamatkan oleh Tuhan, keturunannya pun sudah dirampas, dibawa ke tahta Allah, tetapi ada lagi keturunan perempuan yang lain